proses pemotongan nggak diputusin karena dekat sungai ya, kadang airnya meluap jadi cabangnya banyak banget. Pak, nah itu bang bawah. Selamat pagi teman-teman. Hari ini seperti biasa saya tebang potong pohon sengon. Ini di lokasi kebun singkong. Pohon singkong ini sekitar umur 3 bulan atau 4 bulan. Ini lokasinya tuh berbatasan dengan kebun orang lain. Kebun tetangga pun juga sama ya, ditanami pohon singkong. Karena saya harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar jeli di proses saat menebang ataupun saat mengeksekusi, benar-benar tepat. Kalau salah merusak kebun orang lain, ini kalau sampai meleset tumbangnya tuh bisa merusak kebun singkong tetangga. Itu sangat berisiko sekali, bisa merugikan orang lain. Ini saya sedang proses pembuatan tengkokan ya teman-teman. Kalau di daerah saya namanya, entah bahasa Indonesianya itu apa, saya nggak tahu. Saya ngecek untuk antara biar tepat. Nah ini masih kurang sedikit ya teman-teman, biar nggak meleset nanti tumbangnya. Man, ya mas kan nyeker disit, John, ya nyeker disit. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati ya dalam proses penebangan. Setelah penebangan kalian harus netralisir dulu lokasinya, pun ya kita berdoa dulu lah agar diberikan keselamatan, karena keselamatan itu adalah yang paling utama. Karena hanya ke situ kita tidak tahu. Pohonnya menjauh. Ini lokasinya tebing ya. Hilang. Tuh di bawah tuh ada sungai deras. Ini kemiringan tanah itu sekitar 40 derajat. Ini panjang pemotongan tuh 260 cm untuk bahan palet. Nanti kalau udah nyampe jalan potong lagi teman-teman 130 sentian. Saya itu hari ini pakai mesin kecil ya teman-teman, karena lokasinya tebing, jadi kalau pakai mesin besar itu agak kesulitan ya, agak ribet, juga cepat capek kalau pakai mesin besar. Lokasinya naik turun. Ini ada bagian yang bekas cabang, cuma udah kering, mungkin masukkan air jadi lapuk nih teman-teman. Ini dipotong 100 cm, enggak 130 ya teman-teman. Nah ini pohon yang kedua teman-teman. Ini mau pembuatan tengkokan. Ini kan pohon dekat dengan kebun orang lain, saya
saya harus menentukan arah dengan baik. Niatnya saya tuh mau ke pohon pisang tuh, arahnya ke sana. Aduh, ini yang narik tuh nggak kuat ya teman-teman, karena pohonnya tuh condong banget ya kalau orang lain. Terus bagian atas tuh rimbun, banyak cabang, hampir aja menimpa pohon singkong ya. Tapi alhamdulillah tuh nyangkut di pohon sengon, tapi pohon sengonnya tuh kokoh banget tuh, sampai masih mampu untuk menopang beban pohon sengon. Nah ini dipotong 260 cm ya teman-teman. Nanti ukur lagi, potong lagi, ukur lagi, dan potong lagi. Ini saya mencoba untuk membersihkan ranting-ranting yang tadi ada orang yang cari kayu bakar, agar pembersihan ini cabang-cabang ranting agar saya bisa luasa, kalau ada apa-apa kan saya bisa lari. Nah ini untuk para pemula, kalau posisi pemotongan pohon nyangkut kayak gini harus hati-hati ya teman-teman. Bagian depan itu harus benar-benar putus ya teman-teman. Kalau nggak putus itu ataupun masih ada kulitnya tuh, aduh, kadang-kadang bikin susah, kadang bisa bikin kejepit. Kalian juga harus waspada kalau pemotong seperti ini, sangat berbahaya sekali. Harus benar konsentrasi tuh. Larinya tuh luar biasa, masih tetap kokoh teman-teman, masih mampu berdiri. Ini saya menjauh dulu ya teman-teman untuk naruh mesin, dan saya harus menggeser kayu yang sudah dipotong, karena nanti ini akan diangkat untuk didorong ke bawah. Ini diangkat 2 orang ya teman-teman, ya, berat banget tuh. Nah jadi kalau sudah kayak gini tuh harus benar-benar jeli, jangan diem aja, harus waspada. Tuh angkat lagi sampai nggak kuat ya, karena nancap. Ini tukur panjang 260, potong. Karena ini lokasinya jauh teman-teman, nanti jadi dipotong panjang ya. Kalau lokasinya dekat jalan mungkin dipotong 130 cm, karena ini biar enggak terlalu banyak, akhirnya dipotong agak panjang. Mungkin ini bisa buat contoh ya buat para pemula, proses pemotongannya tuh bagian depan tuh harus benar-benar sampai ya, jangan di depan kita doang, di bagian depannya lagi tuh harus benar terputus, tinggalin sedikit di bagian depan kita agar saat proses pemotongan itu nyampe. Nah ini
tapi masih tinggal sedikit ya, tapi masih kokoh. Nah ini udah putus padahal teman-teman, tapi masih kokoh. Saya suntuk tuh padahal udah putus teman-teman, tapi masih kokoh. Nih yang baju hijau tuh goyang-goyang tuh nggak jatuh teman-teman, padahal udah putus motongannya. Nah tuh kan jatuh, tuh bener-bener masih kokoh teman-teman ya. Ini diangkat bertiga ya teman-teman, sampai saya tuh jatuh di sini nih karena banyak cabang-cabang ranting. Iya kok pentung. Nah ini teman-teman pohon baru ya yang udah saya potong dari atas ya. Ini karena lokasinya dekat sungai, di batang kayunya tuh dipotong dan diikat karena takut tenggelam atau terbawa arus. Ini bagian tinggal tunggul panjang 200 cm. Ini nanti ya juga saya potong tapi nggak saya putusin, takut hanyut terbawa arus, jadi saya nggak putusin, tinggalin kulitnya karena kulit kayu waru itu sangat kuat. Kalau zaman dulu tuh kulit kayu waru biasanya digunakan untuk ikat kambing karena kulit kayu waru itu sangat kokoh. Tapi angin ngesuk ora panu kan ada tata disit. Ngene disit tacal. Proses pemotongan enggak diputusin karena dekat sungai ya, kadang airnya meluap, jadi sebelum dibawa kita ginian dulu. Tuh diikat semua, ikat tali ini tali di bawah juga diikat. Tuh yang buat tali pengikat. Lumayan 80.
Garuk bos, garuk bos, jangan. Gimana Pak? Kan kasih jinten ya. Iya gitu. Jadi telu ya. Empat lokasi enggak.